Umpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 355. Di kota Chengwu. Karena semuanya telah diatur sebelumnya, mereka menuju ke rumah sakit pusat kota Chengwu begitu mereka turun dari pesawat. Ketika mereka tiba di rumah sakit, ruang konsultasi dan semua peralatan yang diperlukan untuk percobaan disiapkan. Sementara Fang Qiu menunggu di luar ruangan, Harry dan mereka yang bersamanya memasuki ruang konsultasi di bawah pimpinan dokter yang menerimanya. Mereka memeriksa semua peralatan di ruangan dan memastikan bahwa semuanya baik-baik saja sebelum mengambil catatan pasien untuk memilih pasien yang menjadi subjek. Segera, ketujuh dari mereka memutuskan untuk memilih pasien dengan miastenia gravis yang sedang menunggu pengobatan sebagai pasien subjek. Keputusan itu dibuat karena ada kasus seperti itu dalam artikel Fang Qiu. Mereka tidak menanyakan pendapat Fang Qiu tentang hal itu. Setelah memilih pasien, Harry memanggil pasien ke ruang konsultasi melalui dokter gaya barat yang dia sambungkan sebelumnya. Setelah mempelajari sesuatu tentang percobaan dari telepon, dokter tetap berada di ruangan karena penasaran. Fang Qiu, yang telah lama menunggu di luar ruangan, dipanggil oleh Harry. Mendongak, Fang Qiu melihat seorang pria berusia 40-an duduk di depan meja. "Bisakah kita mulai sekarang?" tanya Fang Qiu. "Iya." Harry mengangguk. Tanpa ragu-ragu, Fang Qiu berjalan ke meja dan duduk di bawah mata penonton. Karena dia tidak tahu apa-apa tentang penyakit pasien, dia harus mulai dengan 4 metode untuk mendiagnosis penyakit, yaitu mengamati, mendengarkan, bertanya, dan merasakan denyut nadi. Setelah diagnosis, Fang Qiu yakin bahwa pasien menderita miastenia gravis. Kemudian, dia memberi pasien pemeriksaan mesin seperti apa yang akan dilakukan dokter gaya barat, dan memastikan diagnosisnya. Setelah itu, Fang Qiu memulai perawatannya. Menurut diagnosanya, rencana terapinya adalah akupuntur pasien pada titik akupuntur utamanya, seperti Chuanzu, Shizukong, Yang Bai, Yu Yao, Tai Chong, Tai Si, dan acupoint Xia Si, serta Hegu, Dadu, Pisu, Bai Hui, Zusanli, Zhongsu, Yin Lingquan, dan San Yin Jiao acupoints. Di bawah mata semua orang, setiap kali Fang Qiu mengakupuntur pasien, dia akan akupuntur 2 acupoint utama dan 2 acupoint tambahan pada anggota tubuhnya. Setelah melihat reaksi pasien terhadap akuestesia, ia tidak memuntir jarum. Alih-alih, sambil meninggalkan jarum di tungkai pasien, ia menjalankan qi internalnya dan memasukkannya ke dalam tubuh pasien melalui jarum. Kali ini, Fang Qiu tidak menggunakan qi dari qigong yang dia praktikkan tetapi beberapa qi internal yang unggul. Alasan dia melakukannya adalah karena dia hanya memiliki kesempatan ini, jadi dia harus mencoba yang terbaik untuk menunjukkan kekuatan qi dan akupuntur dengan jelas kepada orang-orang asing di tempat itu. Dia melepaskan jarum dari pasien 10 menit kemudian. Kemudian, dengan jarum dermal, dia mengetuk pelipis pasien, gallbladder divergent channel, dan otot orbicularis oculi dari atas ke bawah dan dari dalam keluar, terutama menggunakan metode penguat dan akupuntur dengan lembut. Beberapa saat kemudian, Fang Qiu menyelesaikan perawatannya. Pasien, yang mengalami kesulitan berjalan, berdiri di bawah sinyal Fang Qiu, dan dia sekarang bisa menggerakkan tangan dan kakinya, yang dia tidak bisa bergerak. Di ruang konsultasi, Harry dan 6 pengulas lainnya, serta dokter gaya barat, kagum dengan pemandangan itu. Apakah ini efek dari qi plus akupuntur? Bagaimana itu bisa sangat efisien? Wow, efeknya luar biasa. Mereka memandang pasien dengan takjub. Mereka semua merasakannya luar biasa. Bagaimana perasaan Anda sekarang? Fang Qiu bertanya pada pasien sambil tersenyum. Aku merasa sudah mendapatkan kembali kekuatanku, dan tidak lagi begitu sulit bagiku untuk bergerak. Aku merasa lebih baik sekarang. Pasien tampak terkejut dan bersemangat. Sangat menyakitkan bagi seorang pria untuk kehilangan semua kekuatannya karena penyakit seperti itu. Sekarang, karena dia bisa berdiri sendiri dan menggerakkan tubuhnya lagi, bagaimana mungkin dia tidak merasa bersemangat? Yah, memang benar bahwa pengobatan Cina memiliki efek pada miastenia gravis, tetapi mungkinkah itu begitu terapeutik? Kata dokter gaya barat dengan tak percaya. Meskipun mereka telah menyaksikan proses dengan mata kepala mereka sendiri, Harry dan ke-6 pengulas lainnya, seperti halnya dokter gaya barat, tidak berani percaya bahwa itu benar. Alasannya adalah efeknya terlalu luar biasa sehingga tampak tidak normal. Fang Qiu, Harry pergi kepadanya dan bertanya dengan ragu, bisakah Anda mengulangi perawatan lagi? Tentu saja. Fang Qiu mengangguk sambil tersenyum. Setelah itu, Harry dan pengulas lainnya segera menemukan pasien lain. Seperti yang sebelumnya, pasien juga mengalami miastenia gravis. Kali ini, aku tidak akan menggunakan qigong dan hanya akan menggunakan metode akupuntur. Anda bisa membandingkannya dengan kasus sebelumnya nanti,
kata Fang Qiu kepada mereka sebelum pasien datang. Yang lain semua setuju dengannya. Bagaimanapun, itu adalah suatu keharusan untuk membuktikan keberadaan Qi. Segera, pasien tiba. Fang Qiu memulai perawatannya. 20 menit kemudian, Fang Qiu menyelesaikan perawatan. Pengobatan memiliki efek namun tidak begitu luar biasa karena Fang Qiu tidak menggunakan Qi saat ini, dan efeknya biasa seperti pengobatan-pengobatan Cina normal. Tidak diragukan lagi, hasilnya membuktikan dua hal. Salah satunya adalah bahwa Qi dan akupuntur bersama menjadi efektif, dan yang lainnya adalah akupuntur adalah salah satu metode penyembuhan yang efektif. Ya dewa, apa yang kulihat? Ada keterampilan medis yang ajaib di Tiongkok yang misterius. Seberapa kuat keterampilan itu? Itu bekerja sangat cepat. Pengulas tidak bisa membantu tetapi merasa bersemangat. Bahkan dokter gaya barat setempat tercengang. Sebagai seorang dokter yang terlatih dalam kedokteran barat, ia selalu percaya bahwa pengobatan barat adalah obat paling ilmiah di dunia. Meskipun dia tidak pernah keberatan atau ingin menolak pengobatan Tiongkok dan mengakui metode pengobatan dan efek pengobatan Tiongkok, dia tidak bisa percaya bahwa itu memiliki efek yang kuat. Ada beberapa metode yang dapat menyembuhkan miastenia gravis dalam pengobatan barat, tetapi operasi tetap diperlukan dan itu akan memakan waktu bagi pasien untuk pulih. Namun, sekarang, mereka melihat bahwa akupuntur Fang Qiu sangat efektif. Itu terlalu luar biasa. Fang Qiu, Anda telah menemukan rahasia besar. Keenam pengulas sangat bersemangat sehingga mereka maju dan memegang tangan Fang Qiu, mengatakan, dunia timur sangat menakjubkan sehingga kami dapat menemukan keterampilan medis yang luar biasa di sini. Komunitas medis akan menghargai Anda, begitu juga para pasien. Betapa hebatnya kamu. Aku akhirnya bisa tahu mengapa orang menyebut dunia timur sebagai dunia misterius. Anda sangat memperluas cakrawala saya. Keenam pengulas terus berbicara dengan Fang Qiu. Mereka terlihat sangat bersemangat karena mereka adalah bagian dari komunitas medis dan telah mengabdikan diri pada tujuan pengobatan dan dengan demikian telah memenangkan ketenaran global. Akibatnya, kedokteran dan manusia secara khusus mengundang mereka untuk menjadi peninjau berkala. Pada saat yang sama, justru karena mereka telah mengabdikan diri pada penyebab obat-obatan dan mendedikasikan hidup mereka untuk pengembangan obat-obatan sehingga mereka tahu betapa sulitnya membawa inovasi ke kedokteran. Setiap hari, ada ratusan ribu orang yang belajar di bidang kedokteran baru dan keterampilan medis baru. Namun, beberapa dari mereka telah berhasil mengembangkan keterampilan medis baru. Namun demikian, sekarang, Fang Qiu berhasil. Ini membuat 6 pengulas merasa sangat bersemangat seolah-olah mereka telah mendapatkan harta berharga. Sebagai editor Medicine and Humans, Harry juga merasa senang. Dia mungkin tidak tahu apa arti metode medis baru, tetapi dia tahu betul bahwa perjalanannya ke Cina bermanfaat. Setelah keterampilan medis ini diketahui publik, itu akan menarik perhatian orang-orang di seluruh dunia. Kedokteran dan manusia akan menjadi terkenal karena ini dan mungkin dapat naik ke 5 majalah terbanyak di dunia. Dengan penuh kegembiraan, mereka meninggalkan rumah sakit. Pak Harry, boleh saya bertanya kapan artikel yang saya kirimkan kepada Anda akan diterbitkan? Fang Qiu bertanya di jalan. Biasanya, butuh setidaknya setengah tahun untuk artikel yang dikirimkan untuk diterbitkan. Harry menjawab dan menambahkan sambil tersenyum, tetapi, mengingat kasusmu spesial, kami dapat membantu kamu menerbitkannya sebelumnya. Itu akan diterbitkan seminggu kemudian. Tidak diragukan lagi, Harry ingin artikel itu diterbitkan sesegera mungkin seperti yang dilakukan Fang Qiu. Temuan itu sangat menakjubkan sehingga akan menjadi blockbuster di kalangan komunitas medis. Hingga kini, Harry tidak tahu apakah Fang Qiu telah mengirimkan artikel itu ke majalah lain. Karena itu, ia harus bergegas untuk mempublikasikan artikel tersebut sebelum terbitan berkala lainnya sehingga mendapat perhatian paling besar dari para sarjana kedokteran di seluruh dunia. Seminggu kemudian, Fang Qiu merenung dan terus bertanya, mungkinkah ini lebih awal? Oh. Harry bingung dan memandang Fang Qiu dengan ragu, berkata, Fang Qiu, aku mengerti kamu ingin melihat artikelmu diterbitkan, dan tentu saja, ada beberapa cara untuk menerbitkan artikelmu dengan cepat, tetapi sebelum itu, aku punya sesuatu untuk mengonfirmasi dengan Anda. Apa itu? Fang Qiu bertanya. Terlepas dari kedokteran dan manusia, apakah Anda mengirimkan artikel Anda ke majalah lain? Tanya Harry. Tidak, jawab Fang Qiu dengan pasti. Mata Harry berbinar mendengar kata-kata itu. Bisakah kamu menjamin itu? Harry menambahkan, jaminan bahwa artikel dan informasi data yang terkandung di dalamnya, serta metode medis Qi bersama dengan akupuntur, hanya akan menjadi milik berkala kami sebelum dipublikasikan. Ya, jawab Fang Qiu sambil tersenyum. Sempurna. Harry menepuk pundak Fang Qiu dengan senyum lebar dan berkata,
Sekarang, mari kita bicara tentang permintaan Anda untuk menerbitkan artikel Anda sesegera mungkin. Anda tahu, kita perlu menempatkan banyak tenaga kerja dan sumber daya materi ke dalam setiap terbitan berkala kita, dan ada seminggu sebelum terbitan berkala berikutnya diterbitkan. Masa tenggang 1 minggu diperlukan karena kami harus memilih bagian dari artikel Anda untuk diterbitkan tanpa melanggar kekayaan intelektual Anda. Karena itu, waktu tercepat untuk mempublikasikan artikelmu adalah seminggu kemudian. Setelah mendengar dunia, Fang Qiu bertanya, apakah tidak ada cara lain? Baik. Harry ragu-ragu sejenak sebelum menjawab, ada. Kami dapat menerbitkan artikel Anda di situs web resmi kami, dan itu akan sangat cepat, tetapi masih akan memakan waktu seminggu untuk mempublikasikan artikel Anda secara berkala. Baik. Fang Qiu mengangguk dan melanjutkan, bisakah Anda memberi saya surat penerimaan artikel saya? Versi elektronik akan berfungsi. Tidak masalah. Harry mengangguk dan menambahkan, aku bisa memberikannya padamu sekarang. Setelah mengatakan ini, dia menemukan tempat untuk duduk dan membuka laptop yang dibawanya sekaligus dan mulai mengoperasikannya. Segera, surat penerimaan dengan tanda tangan kepala editor di atasnya dikirim ke kotak surat Fang Qiu. Terima kasih, kata Fang Qiu. Senang bekerja denganmu. Harry tertawa dan berjabatan tangan dengan Fang Qiu. Kemudian, mereka berangkat ke bandara. Harry membeli tiket penerbangan ke Jiangjing untuk Fang Qiu sebelum dia dan ke-6 pengulas bergegas naik ke pesawat mereka sendiri dan pergi. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 356. Fang Qiu kembali dari kota Chengwu dan kembali ke kampus. Dia kembali ke asramanya dan beristirahat dengan baik. Hari berikutnya adalah hari Senin, awal minggu baru. 8 pagi, di kantor wakil kepala sekolah. Cascade order yang tertulis di dokumen-dokumen ini. Li Xiukai berkata ketika dia dengan santai melemparkan pemberitahuan yang telah disiapkan beberapa hari yang lalu kepada sekretarisnya, yang berdiri di depan mejanya. Beraninya dia menentangku. Saya mungkin hanya wakil kepala sekolah sementara, tetapi tidak akan lama sebelum kata sementara dihapus. Bagaimana para direktur yang sangat kecil ini mencoba mengancam saya? Saya ingin melihat reaksi mereka setelah mereka membaca konten pemberitahuan ini. Li Xiukai sangat marah. Dia masih marah setelah percakapan sengitnya dengan Su Mudong dan Qi Kaiyuan, dan dia belum tenang. Karena itu, dia telah memikirkan cara-cara yang bisa dilakukannya untuk membalas dendam. Jelas, tidak mungkin baginya untuk melakukan pembalasan pada tahap ini karena ia hanyalah wakil kepala sekolah sementara. Dia tidak memiliki wewenang untuk melakukannya. Dia juga tidak punya nyali untuk menargetkan mereka. Namun, dia tidak berpikir itu akan lama sebelum dia secara resmi ditunjuk sebagai wakil kepala sekolah. Kemudian, dia akan mengambil kesempatan emas ini untuk membalas dendam pada Qi Kaiyuan dan Su Mudong. Karena dia tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya, Li Xiukai mengeluarkan semuanya pada Fang Qiu. Inilah yang menyebabkan pemberitahuan ini. Poin utama dari pemberitahuan itu adalah bahwa setiap siswa harus menghadiri kelas, dan setiap kali seorang siswa melewatkan lebih dari 3 kelas, ia akan dilarang mengikuti ujian dan harus mendaftar ulang dalam modul. Jika seorang siswa melewatkan lebih dari 10 kelas dalam 1 semester, ia akan dikeluarkan. Sekretarisnya mengambil pemberitahuan dari Li Xiukai, melirik mereka, dan tersenyum mengancam. Dia telah dipindahkan ke Universitas Pengobatan Cina Jiangjing bersama Li Xiukai untuk menurunkan Fang Qiu. Dengan demikian, dia telah melihat aktivitas Fang Qiu di universitas saat transfernya selesai. Dia menemukan bahwa Fang Qiu telah pergi bahkan sebelum kelas berakhir dan bahkan mengajukan cuti selama 1 semester. Liu Xiukai dan dirinya sendiri terkejut ketika mereka menemukan fakta menarik tentang Fang Qiu ini. Namun, ini adalah sesuatu yang sekarang bisa mereka gunakan untuk melawan Fang Qiu. Jika Fang Qiu tidak suka menghadiri kelas, mereka akan memaksanya pergi ke kelas. Mereka akan memaksanya untuk melakukan semua yang dia benci. Ini adalah satu-satunya cara Li Xiukai bisa marah. Segera, pemberitahuan diturunkan dari kantor manajemen. Itu diposting di situs resmi universitas segera, dan juga dikomunikasikan melalui teks kepada direktur dan guru yang bertanggung jawab. Beberapa salinan pemberitahuan juga dipasang di papan pengumuman sekolah. Saat pemberitahuan diposting, Qi Kaiyuan, Liu Feifei, dan mereka yang memiliki pengetahuan tentang hal ini tahu bahwa itu ditargetkan pada Fang Qiu. Ketika Liu Feifei menerima pemberitahuan melalui teks, dia segera meneruskan teks ke Fang Qiu dan mengingatkannya untuk menghadiri kelas-kelasnya sejak hari itu dan seterusnya. Dia bisa terus mengambil cuti setelah wakil kepala sekolah sementara pergi. Sementara itu, Fang Qiu, yang pergi ke rumah sakit cerah dan pagi-pagi buta, tidak pergi ke kelas bahkan setelah dia menerima pesan teks. Sebagai gantinya,
Ia terus merawat pasien di departemen akupuntur. Setelah beberapa hari terakhir, dia merasakan bahwa dia hampir menguasai keterampilan akupunkturnya. Dan setelah dia memperkuat keterampilan akupunkturnya dengan ki internalnya dan qigongnya, itu jauh lebih efektif daripada yang dia perkirakan. Satu-satunya cara dia dapat terus maju adalah dengan memperkuat kekuatan mentalnya. Secara alami, dia telah melatih kekuatan mentalnya selama beberapa hari terakhir. Namun, jauh lebih sulit untuk mencapai terobosan dalam aspek ini daripada yang dia bayangkan sebelumnya. Setelah serangkaian terobosan sebelumnya, kekuatan mentalnya sekarang terjebak di kemacetan yang sempit, dan dia tidak bisa membuatnya berkembang melampaui titik itu. Meskipun demikian, dia tidak khawatir. Dia tahu bahwa dia tidak bisa cemas dan bahwa satu-satunya cara adalah terus berlatih untuk membiarkan hal-hal mengambil kemajuan secara alami. Dia akan bisa maju jika waktunya tepat. Di kantor wakil kepala sekolah di universitas. Apakah kamu sudah mengirim pemberitahuan? Li Xiukai bertanya kepada sekretarisnya sambil menyesap tehnya. Bagaimana para direktur dari berbagai fakultas bereaksi? Tidak ada reaksi dari mereka, kata sekretaris itu dengan menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa meskipun Li Xiukai bertanya tentang direktur dari berbagai fakultas, dia sebenarnya merujuk pada Qi Kaiwan, direktur fakultas pengobatan Tiongkok. Haha, kata Liu Xiukai sambil tertawa dingin setelah mendengar laporan sekretarisnya. Tidak ada direktur yang bereaksi, tetapi saya menerima kabar baik, kata sekretaris sambil tertawa. Silakan, kata Li Xiukai. Fang Qiyu tidak menghadiri kelasnya, kata sekretaris itu. Aku sudah meminta seseorang untuk mengawasinya. Bagus. Li Xiukai berkata sambil terkekeh. Berapa banyak kelas yang harus dia hadiri hari ini? 3, kata sekretaris itu. Kemudian, dia berpikir sejenak sebelum menambahkan, dia memiliki 9 kelas yang dijadwalkan seminggu. Apakah dia hanya memiliki 9 kelas seminggu? Li Xiukai berkata sambil mengangkat alisnya. Dia berpikir sejenak sebelum mengepalkan tinjunya dan berkata, beritahu kantor manajemen untuk mengubah 10 kelas yang dinyatakan pada pemberitahuan yang diposting di situs resmi menjadi kelas yang bernilai 10 jam. Kami akan mengusir Fang Qiyu setelah dia melewatkan 5 kelas. Setiap kelas adalah 2 jam, jadi 5 kelas setara dengan kelas 10 jam. Apakah saya harus memberitahu direktur berbagai fakultas tentang perubahan ini juga? Tanya sekretaris itu. Tidak. Li Xiukai berkata ketika sudut bibirnya melengkung menjadi senyum menyeramkan. Pemberitahuan di situs web resmi harus diutamakan. Anda juga harus merobek pemberitahuan yang diposting di papan pengumuman juga. Bukankah ini akan terlalu jauh? Sekretaris itu berkata dengan ragu-ragu. Aku belum pergi terlalu jauh tetapi mereka sudah melakukannya. Li Xiukai berkata sambil mengejek. Sekretaris itu mengangguk sebelum berbalik untuk pergi. Tunggu sebentar, Li Xiukai tiba-tiba menghentikan sekretarisnya ketika pikiran terlintas di benaknya. Kita juga harus mengumumkan prosedur penilaian untuk Yang Physician of Huaxia Competition karena penilaian akan diadakan lusa. Ini adalah kompetisi yang diselenggarakan oleh televisi sentral, dan Chen Yinseng sudah selesai membuat persiapan untuk ini sebelumnya. Tentu, kata sekretarisnya dengan anggukan. Kita harus mengeluarkan Fang Qiyu dari universitas sebelum kompetisi dokter muda dari perselisihan Huaxia. Saya tidak membutuhkan siswa yang pemberontak di sekolah ini. Li Xiukai tidak bisa menahan diri untuk tidak jengkel ketika memikirkan Fang Qiyu. Dia harus berperilaku sendiri jika dia ingin terus menjadi mahasiswa di universitas ini. Sebaliknya, dia telah menciptakan keributan yang sangat besar dan bahkan membuatku kesulitan. Aku akan memastikan dia tidak akan bisa melanjutkan belajar di sini. Sekretarisnya berbalik untuk pergi setelah dia memperhatikan kata-katanya. Suatu hari berlalu, dan Fang Qiyu menghabiskan sepanjang hari di rumah sakit merawat pasien. Dia hanya tidur siang. Dia melewatkan 3 kelas senilai 6 jam. Menurut pemberitahuan bahwa Li Xiukai telah meminta staf universitas untuk memposting di situs web resmi, Fang Qiyu akan dikeluarkan dari Universitas Pengobatan Cina Jiangjing jika dia melewatkan kelas lain senilai 4 jam, yang setara dengan 2 kelas. Di kantor guru bertugas terletak di dalam gedung fakultas. Liu Feifei sedang memverifikasi informasi siswanya dan mengunggah informasi siswanya di situs web resmi ketika dia melihat bahwa cap waktu pada pemberitahuan yang diposting di situs web resmi telah diperbarui. Mengapa ada pemberitahuan kedua? Dia mengklik pemberitahuan itu. Kelas senilai 10 jam. Liu Feifei berpikir bahwa dia telah salah membaca ketika dia melihat perubahan halus dari kata-kata pemberitahuan itu. Dia menggosok matanya sebelum dia melihat kedua. Kemudian, dia menyadari bahwa itu memang menyatakan kelas 10 jam. Dia terkejut setelah dia menyadari apa artinya itu. Itu adalah kelas senilai 6 jam yang dia lewatkan hari ini, pikirnya.
Dia buru-buru mengesampingkan pekerjaannya dan memutar nomor Fang Qiu. Senior, kata Fang Qiu setelah dia menerima panggilannya. Fang Qiu, aku benar-benar minta maaf tentang ini, tapi aku sepertinya telah melakukan kesalahan ketika aku mengirimimu pesan teks sebelumnya. Aturan baru yang diberlakukan oleh universitas bukanlah 10 kelas tetapi kelas 10 jam. Anda telah melewatkan kelas selama 6 jam hari ini, jadi Anda harus menghadiri kelas besok, apapun yang Anda pahami. Liu Feifei berkata dengan sungguh-sungguh. Saya sudah membaca pemberitahuan juga, kata Fang Qiu sambil tersenyum. Kamu tidak membuat kesalahan dalam pengertianmu atau komunikasi pemberitahuan itu. Ketika saya melihat pemberitahuan yang diposting di situs resmi sebelumnya, itu memang menyatakan 10 kelas, tapi sekarang, telah diubah menjadi kelas senilai 10 jam. Saya mengerti, kata Liu Feifei saat kesadaran tiba. Dia mengerutkan kening sebelum menambahkan, itu sangat licik dari wakil kepala sekolah sementara yang baru. Bagaimana dia bisa menggunakan ini terhadapmu dengan cara curang seperti itu? Seperti kata pepatah, tombak yang terlihat mudah bertahan, tetapi panah yang tak terlihat sulit dijaga. Apa yang Anda rencanakan selanjutnya? Aku akan menunggu, kata Fang Qiu. Itu benar. Ini akan meledak begitu Chen melanjutkan posisinya sebagai wakil kepala sekolah, kata Liu Feifei sambil mengangguk. Namun, kamu harus mencoba menjadi murid yang baik bahkan ketika dia pergi. Bagaimanapun, ini adalah tempat belajar dan Anda adalah siswa yang terdaftar di universitas ini. Terima kasih. Saya tahu apa yang harus saya lakukan, kata Fang Qiu sambil berterima kasih padanya. Kemudian, dia mengakhiri panggilan. Dia berjalan kembali ke asramanya setelah dia menyelesaikan pekerjaannya di rumah sakit. Fang Qiu mengabaikan pemberitahuan yang diposting di situs web resmi, dan sebagai gantinya, dia dengan hati-hati membaca peraturan penilaian awal dan peraturan dari Yang Physician of Huaxia Competition. Lusa. Itu hari Rabu dan juga hari penilaian teoretis. 100 kandidat akan dapat lolos ke babak berikutnya jika mereka lulus penilaian teoretis. Jumat adalah saat penilaian identifikasi obat akan diadakan. 30 kandidat akan dapat maju ke babak selanjutnya dari 100 kandidat yang melakukan cut pertama. Hari Minggu adalah saat penilaian identifikasi gejala akan diadakan. 10 kandidat dari 30 kandidat akan dapat maju ke babak berikutnya. Fang Qiu tidak menemukan prosesnya terlalu sulit karena penilaian tersebar di hari yang berbeda. Dia tidak bisa menahan tawa setelah dia membaca peraturan penilaian. Dia tidak tertawa karena prosesnya mudah, tetapi karena dia melihat jebakan yang telah disiapkan untuknya. Menurut pemberitahuan yang diposting hari ini, dia akan segera dikeluarkan jika dia melewatkan 2 kelas besok. Kemudian, dia tidak lagi memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi dokter muda persaingan Huaxia. Ini jelas merupakan jebakan yang telah disusun dengan rapi untuknya. Namun, wakil kepala sekolah sementara yang baru tampak agak terlalu naif. Mengapa Fang Qiu jatuh ke dalam perangkap yang jelas? Jika saya tidak salah, makalah saya akan dipublikasikan di situs resmi, Medicine and Humans besok, pikir Fang Qiu pada dirinya sendiri. Berdasarkan perbedaan waktu, jam ke-10 kelasku akan besok pukul 11 pagi, yang berarti jam 4 pagi di sana. Tidak ada yang akan bekerja pada jam itu, jadi saya harus menunggu sampai kantor dibuka di Inggris pada jam 8 pagi, yang akan menjadi jam 3 sore di sini. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening pada pemikiran itu. Waktu sepertinya semakin singkat baginya. Dia berpikir sejenak sebelum dia menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk tidur. Pagi berikutnya, Fang Qiu bangkit pada jam 3 pagi dan menuju ke hutan di samping Central Lake untuk bercocok tanam selama 2 jam ketika tidak ada yang melihat. Kemudian, dia kembali ke ladang di sebelah danau tengah pada jam 5 pagi dan terus berlatih qi. Sementara itu, Chen Tianyang bangun jam 5 pagi di titik dan menyelinap ke Gunung Yaowang, bergerak diam-diam seperti pencuri, dan segera mengambil dan mengunggah foto Fang Qiu berlatih qigong ketika dia melihat Fang Qiu berlatih di danau tengah.